apakah kita bisa mempertahankan dengan ketidakadilan sebetulnya yang tiap tahun berulang ini? Boleh didetailkan, Bu. Jadi 2017 ke 18, 18 ke 19, apa sebenarnya yang ditemukan? Apakah berulang atau berbeda? Kalau masih ada istilah favorit itu berarti sistem zonasi ini tidak berhasil menghapus itu. Nah, ini bagaimana caranya? Ini yang saya kira langkah kesananya ini yang menurut saya belum kelihatan. ...2023 adalah tahun ke-7 sejak penerimaan peserta didik baru sistem zonasi diberlakukan. Tapi masih saja, metode ini memunculkan polemik di ranah publik. Ketimpangan infrastruktur dan kualitas tenaga pendidik masih menjadi faktor utamanya. Hal ini mendorong sebagian masyarakat untuk melakukan berbagai cara agar anak mereka bisa duduk di bangku sekolah yang pernah mendapatkan predikat unggul di masanya. Dan hasilnya, seperti yang kita ketahui bersama, praktik-praktik kecurangan mewarnai sistem PPDB tidak terkecuali tahun ini. Praktik kecurangan yang jamak terjadi, mulai dari jual beli kursi, penerbitan surat sakti, hingga domisili yang dimanipulasi. Menyoal masalah yang mulai tergolong klasik ini, saya menemui Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Satriawan Salim. Ia memaparkan, tindakan kecurangan yang dilakukan wali murid dalam memperjuangkan bangku sekolah bagi anak mereka terus menjadi tajuk utama dalam media massa. Tapi ia mengingatkan, masyarakat tidak boleh lupa dari mana hulu masalah ini berasal. Dalam 7 tahun kurun waktu evaluasi pelaksanaan PPDB ini kami mendapatkan 5 masalah utama sebenarnya, yang nanti ada cabang-cabangnya gitu ya. Yang pertama terkait dengan apa, yaitu kondisi sekolah kita itu memang tidak merata distribusi atau sebarannya di daerah-daerah di Indonesia. Karena kan memang demografis kita juga demikian, kemudian juga terkait dengan geografis kita juga sangat luas sekali. Nah, ketidakmerataan sekolah negeri di wilayah Indonesia itulah yang menjadi salah satu persoalan pokoknya yang mengakibatkan 2 hal. Satu, di daerah-daerah yang mereka itu justru sekolah negerinya sangat sedikit karena memang lahannya yang susah, seperti yang di Jakarta misal. Di sisi lain, pertumbuhan penduduknya relatif tinggi gitu. Jumlah anak-anak yang pengen masuk SD, SMP, SMA juga makin tinggi ke sekolah negeri. Sehingga ketersediaan bangku atau ruang kelas itu terbatas. Sedangkan jumlah anaknya itu tinggi yang pengen masuk. Nah, otomatis akibatnya? Anak-anak yang pengen masuk negeri ini nggak bisa semua terserap kan di sekolah negeri. Terpaksalah mereka masuk ke sekolah swasta dan itu berbayar. Nah, di Jakarta itu misalnya makin tinggi jenjang sekolah, makin sedikit jumlah sekolahnya. Nah, misalnya nih ya, kalau saya baca data ya, untuk level SMP MTS itu jumlah daya tampung itu hanya 71.000, sedangkan jumlah calon siswanya 149.000. Jadi daya tampung SMP itu hanya 47,8%. Untuk SMA, ya kan, daya tampungnya hanya 28.900, sedangkan jumlah calon siswanya itu 139.000. Betul. Nah, daya tampung berarti hanya 20,69%. SMK lebih sedikit lagi, daya tampung hanya 13,87%. Kenapa? Karena jumlah sekolah negeri terbatas. Nah, persoalan kedua adalah akibat tidak meratanya sebaran sekolah, yaitu di daerah-daerah. Seperti yang sekarang sedang terjadi nih, di Solo, Kabupaten Semarang, di Sragen, di Klaten, ya, di Jepara, di NTT, dan seterusnya, Pangkal Pinang, gitu. Jogja termasuk, Gunung Kidul, apa itu? Sekolah-sekolah negerinya mengalami kekurangan siswa, bahkan tidak ada siswa yang mendaftar. Nah, ini kan persoalan.
Kenapa persoalan? Karena tidak ada yang mendaftar di sekolah negeri itu atau pendaftarnya sedikit. Nah, karena banyak faktor nih. Satu, sekolahnya itu aksesnya susah, transportasinya sulit untuk ke sana. Nah, jadi ketika orang tua sekarang gitu, daripada dia jauh-jauh menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri pakai ongkos, lalu keamanannya tidak terlalu terjamin, transportasi susah, ya sudah sekolahkan aja ke swasta. Terpaksa, mau gimana lagi? Nah, ini tipologi yang kedua. Kemudian persoalan yang berikutnya adalah terkait dengan sekolah favorit. Kita harus kembali ke awal tujuan zonasi PPDB ini dibuat oleh Mendikbudristek zaman itu 2017 ya, Pak Muhadjir Effendi, untuk peningkatan kualitas sekolah kita, untuk upaya pemerataan kualitas pendidikan. Idealnya adalah semua sekolah negeri itu harus menjadi sekolah unggulan. Kenapa orang tua berlomba-lomba bermigrasi, memindahkan kakak, bahkan memanipulasi kakak untuk masuk ke sekolah negeri tertentu? Kenapa? Karena sekolah itu dinilai oleh orang tua sebagai sekolah bagus, sekolah unggulan. Nah, kenapa sekolah unggulan itu labelingnya ada? Ya karena sistem kebijakan pendidikan kita yang lampau itu memang mengarahkan ke sana. Kecurangan dalam sistem zonasi PPDB 2023 ini pun juga diakui oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya. Tidak hanya menerima laporan, Bima pun sempat turun ke lapangan dan mendapati adanya kecurangan di wilayahnya. Ia tidak menampik kecurangan terjadi semata-mata karena kuota. Arti kalau sekolah itu cukup, kan nggak mungkin berebut. Jadi perebutan itu terjadi bukan hanya dalam konteks mencari sekolah favorit, tapi mencari sekolah negeri. Sekolah negerinya kurang, karena kemampuannya kan masih banyak yang belum bisa mengakses swasta yang sangat mahal ya. Nah sekarang ini kan banyak yang harus merogoh kocek lebih dalam lagi, bisa sampai puluhan juta untuk bisa sekolah di SMP sama swasta ya. Nah ini yang disadari oleh para orang tua. Ya kadang saya bisa maklumi ketika mereka berusaha sekali fight untuk masuk negeri, dan inilah sebab karena sekolah yang belum rata tadi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru dibagi menjadi 4 jalur sistem PPDB, yakni zonasi, afirmasi, prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua. Persentase dan aturan dasar penerimaan siswa dari masing-masing jalur telah diatur. Namun, fakta yang terjadi di lapangan tidak seperti demikian. Orang tua murid yang rumahnya dekat sekolah justru tidak memperoleh bangku. Begitu pula dengan mereka yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Sementara, di wilayah kabupaten, sekolah negeri yang jauh dari permukiman malah mengais siswa-siswi guna mengisi kursi-kursi yang belum diduduki. Yang salah, di dalam Permendikbud, jalur prestasi itu sisa kuota dari afirmasi dan zonasi. Tapi herannya kita, anak yang rumahnya itu 20 meter, laporan ke kami nih, kayak di Jakarta, kemudian di Depok juga demikian, Bekasi juga demikian. Jaraknya hanya 50 meter, nggak keterima di sekolah negeri. Dikalahkan oleh anak-anak yang jaraknya jauh dari itu. Kalau di DKI dikalahkan oleh usianya yang lebih tua. Nah, berarti kan ini tidak sesuai dengan khitoh, ke asal-usulnya kebijakan PPDB. Ya, artinya gini kan, kenapa saya membacanya bahwa ada mispersepsi, karena Permennya sudah jelas nih, persentasenya sudah jelas nih, porsinya berapa, zonasi berapa, afirmasi berapa, prestasi berapa, lalu yang syarat usia itu berapa. Tapi kadang-kadang kan di daerah tuh selalu dibuatnya ditolak ukurnya, pertama usia dulu, dari usia baru zonasi, dari zonasi baru prestasi, afirmasi. Kalau di DKI usia ya prestasi dulu. Ya, artinya beda-beda nih setiap daerah nih cara membacanya. Betul, cara membacanya berbeda. Berbeda gitu kan. Artinya
di DKI mungkin prestasi dulu baru usia dulu prestasi, zonasi, afirmasi. Padahal di aturannya prestasi itu sisa kuota. Nah, kuota yang sebelumnya, kuota zonasi, kuota afirmasi, dan kuota perpindahan orang tua. Sisanya ini. Nah, sekarang nggak dibalik di DKI. Dan sementara kalau di daerah-daerah lain seperti di daerah Bogor, pasti ataupun daerah Bekasi, ataupun di daerah Bantul yang saya dapatin informasinya, mereka menaruh di titik usia dulu di pertama. Lalu yang kedua adalah ya ini baru zonasi. Tapi kadang ada yang zonasi, ada yang sama seperti DKI juga, ada yang prestasi juga, ada yang ini. Seperti tidak ada satu aturan baku yang dari permen tersebut bahwa ini tidak boleh diubah. Apakah ini menjadi satu celah juga? Ya, saya pikir ini pertanyaan yang bagus ya, yang fundamental ini justru. Titik lemahnya ada di situ. Kenapa titik lemahnya ada di situ? Karena tidak ada ketegasan tadi dari Kemdikbudristek. Nah, alih-alih Pemda kan punya argumen, yaitu ini adalah pengelolaan sekolah kami, otonomi daerah gitu kan ya. Kemdikbudristek agaknya yang saya lihat ya, yang kami lihat, tidak mau terlalu jauh mengintervensi gitu. Bagaimana aturan teknis, persentase dan seterusnya tadi, mekanisme teknisnya apa yang duluan. Mestinya kan logika permen ini bagus sebenarnya. Kenapa prestasi duluan? Karena tadi utamanya kan mendahulukan yang dekat dengan rumah. Makanya minimal 50%, itu namanya jalur zona. Yang kedua anak-anak yang tidak mampu, kan gitu ya 15%. Ini yang diutamakan. Nah, baru prestasi yang terakhir, jelas di sini kata-katanya, jika ada sisa kuota. Senada dengan Satriawan Salim, Rano Karno, anggota Komisi 10 DPR RI menilai, sudah saatnya Menteri Pendidikan turun langsung dan segera menawarkan solusi atas hal ini. Tapi permen itu kan produk kebijakan internal, bukan produk hukum dari kita. Harusnya itu menteri yang bicara ini. Harusnya udah waktunya menteri. Cuman mungkin masalahnya yang bikin permen ini bukan menteri yang sekarang. Mungkin itu yang membuat dia sungkan bicara atau melakukan revisi. Tapi sebetulnya permasalahan ini tiap tahun pasti ada. Kenapa saya bilang pasti akan ada masalah? Karena penerimaan itu pasti dengan sistem. Nah, permasalahan utama, kita nggak usah ngomong Indonesia Timur deh. Banten, infrastruktur saja belum siap. Masih ada yang daerah blank spot misalnya. Bagaimana ini sekolah atau keluarga mau menginput data? Jangankan bicara server, internet aja kadang-kadang masih up and down kan. Nah, artinya itu juga harus menjadi bagian yang harus kita pikirkan. Nah, itu sebetulnya sistem zonasi dilahirkan supaya tidak terjadi apa ya? Kesenjangan. Makanya diratakan gitu loh. Supaya masyarakat yang sekitar itu bisa menikmati dunia pendidikan yang dalam tanda kutip pasti kan orang tua maunya cari yang favorit. Kalau kita bahasa sistem itu pasti ada kelemahan. Nah, karena itulah ini sebetulnya sudah waktunya kementerian mengevaluasi. Memang kita harus melakukan sebuah terobosan. Cuman barangkali kita bertanya, dari mana kita mau mulai? Sehingga kita juga pada bingung deh, dalam pengertian bingung. Ya maaf katalah. Permen ini bagus tujuannya. Cuman setelah 7 tahun berjalan, ada permasalahan. Logika awam kita saja harusnya terjadi evaluasi. Nah, kalau permen itu kan lahir dari sebuah peraturan menteri. Tinggal bikin saja peraturan menteri lagi. Dan kita nggak bisa masuk ke situ. Itu bukan produk hukum Komisi 10 gitu. Menurut Rano Karno, evaluasi PPDB dilakukan dengan penambahan infrastruktur pendidikan. Namun, hal itu tidak bisa ditopang sendiri oleh daerah, lantaran keterbatasan APBD yang mereka miliki. Satriawan mengungkapkan, evaluasi besar-besaran harus segera dilakukan agar kecurangan dalam PPDB tidak menjadi acara tahunan. Oleh karena itu mendesak dilakukan, kita duduk bersama pemerintah daerah semuanya, ya kan kepala daerah atau dinas terkait dengan Kemdikbudristek, dengan pemerintah pusat. Kalau perlu Kemenko PMK juga, bahkan presiden juga, karena menunjukkan political will dari negara untuk berpihak kepada anak-anak
khususnya yang tidak mampu, yang dekat dengan rumahnya bersekolah di sekolah negeri. Dan memang kewajiban pemerintah kan, membiayainya kan. Nah, oleh duduk bersamanya buat apa? Satu, kita tinjau ulang sistem PPDB. Baik dari aspek filosofis, aspek historisnya, ya kan, aspek pendidikan, keadilan dalam pendidikan, sampai ke aspek teknis seperti apa kita tinjau sistemnya ini. Saya pun menemui Irjen Kemendikbudristek Katarina Mulyana Girsang. Menurutnya, pemerintah daerah lah yang memiliki wewenang besar dalam menjaga pemerataan pendidikan di Indonesia. Demikian pula, ia menegaskan, sistem yang saat ini dijalankan bertujuan untuk memperbarui mekanisme pola pendidikan yang lama dilaksanakan. Penyelenggaraan PPDB ini adalah sebenarnya tanggung jawab kepala daerah. Nah, memang kami punya kewenangan untuk menetapkan regulasi sebagai NSPK, norma prosedur standar ya, dan kriteria yang berlaku bagi seluruh daerah, dengan melihat fleksibilitas atas permasalahan-permasalahan di daerah atau keunikan-keunikan di daerahnya, misalnya demografi ya, penyebaran demografi dan sebagainya. Jadi kerangka besarnya dulu ya ketika kita bicara kebijakan ini. Kebijakan ini kan mengganti kebijakan PPDB sebelumnya yang hanya di satu jalur, yaitu zonasi rayon. Kita mengganti program ini atau kebijakan ini yang merupakan kebijakan yang sudah 50 tahun lebih ada kali ya, kalau dihitung-hitung dari 2017 gitu. Nah, mengapa kita perlu mengganti ini? Karena pertama kita lihat bahwa jumlah sekolah nggak bertambah-tambah, khusus jumlah sekolah negeri. Kenapa? Anak diseleksi dengan nilai UN gitu ya, dengan dulu Eptanas, NEM. Jadi kalau dia nggak masuk negeri, maka dianggap anak ini memang kamu nggak layak masuk negeri karena nilai kamu tidak masuk. Ini kan sebenarnya juga bertentangan dengan konstitusi. Ya, dan juga bertentangan dengan penyelenggaraan wajib belajar. Apalagi kita ingin wajib belajar sampai SMA 12 tahun. Ya. Jadi anak-anak harus semua mendapatkan pendidikan wajib belajar. Oleh karena itu banyak daerah-daerah yang tidak menambah jumlah sekolah. Lalu dampaknya sekolah terpusat di ibu kota. Lalu di ibu kota sendiri terlokalisir. Mengakibatkan banyak anak-anak di kaki gunung tidak bisa lanjut karena tidak ada SMP ya, bahkan di satu kecamatan tidak ada SMP dan tidak ada SMA karena semuanya ke ibu kota. Nah, ini yang kita melihat bahwa ini tidak ada pemerataan di pembangunan sekolah. Yang kedua, kita lihat bahwa sekolah negeri itu banyak justru dinikmati oleh mereka yang mampu karena mereka diseleksi dengan nilai. Dimana untuk memperoleh nilai mereka mampu bimbel, mampu les kan. Justru sekolah yang bersubsidi kok dinikmati oleh mereka yang lebih banyak mampu. Nah, oleh karena itu dengan zonasi sebenarnya kita tidak melihat lagi apakah dia mampu, tidak mampu, pinter di mata pelajaran tertentu gitu ya. Semua punya hak yang sama dalam satu zona. Kita melihat itu. Inilah yang kita katakan pemerataan keadilan tanpa diskriminasi. Iya kan? Karena kita mau ditampung nih, mau dia kaya, mau tidak kaya gitu. Oke. Artinya secara garis besar tujuannya dari PPDB ini justru untuk pemerataan pendidikan ya. Artinya tidak ada lagi kasta-kasta yang ada. Dengan zonasi itu demikian. Tidak ada kasta-kasta bahwa seolah-olah guru di SMA 3 Bandung kualitasnya lebih jelek daripada guru misalkan di SMA 7 Bandung misalkan ya. Karena pada dasarnya sekolah itu kan hanya bangunan. Dia bisa menjadi bagus adalah bagaimana di situ gurunya, ya kan? Bagaimana tata kelola pembelajarannya, gitu kan? Terkait dorongan beberapa pihak untuk mengembalikan PPDB dengan sistem terdahulu, Katarina mengungkapkan bahwa tidak ada jaminan sistem pendidikan terdahulu dapat jalan lebih baik daripada sistem yang kini dilakukan. Ini yang kita minta masyarakat juga jangan melihat bahwa yang kemarin itu bagus. Sekarang mau kita kembali kemarin juga sudah nggak bisa menurut saya. Kenapa? UN sudah tidak ada. Mau dites dengan apa? Ya kan? Mau dites sekolah masing-masing. Menjamin tidak akuntabel, transparan.
lebih banyak lagi titipan. Dulu juga kan saya sampaikan di DPR kemarin bahwa ya yang saat ini kita anggap masalah dulu ada kok, bukannya nggak ada. Ya kan, kita pindah kakak juga ada, ya kan, beli bangku juga ada gitu. Ya, yang saat ini juga. Jadi ada, karena memang kita niatnya sudah memang tidak mau ikut aturan gitu. Jadi kalau niatnya sudah tidak mau ikut aturan, apa saja diakalin, dibilang aturannya yang salah, kitanya yang nggak mau ikhlas menerima ini. Tapi kalau kita punya satu pemahaman yang sama bahwa tujuan ini baik, sangat mulia untuk kepentingan anak, ya, untuk keadilan bagi guru, ya, bahwa mereka di sekolah manapun adalah guru-guru hebat, untuk pemerataan kualitas sekolah negeri kita. Nah, ini harus kita lihat bahwa ini tujuannya sangat baik gitu, untuk juga mendorong pemerintah daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, karena mereka punya kewajiban memastikan anak umur 7 sampai 12 tahun harus masuk SD, 13 sampai 15 harus masuk SMP gitu kan, 16 sampai dengan 18 harus masuk ke SMA. Ini adalah yang diminta dari PP turunan Undang-Undang Pemda. Kita tarik ke cara pandang yang lebih luas terkait dengan otoritas. Sejak beberapa tahun terakhir ini memang isu utama bagi kami kepala daerah adalah soal kewenangan. Kewenangan kami yang terbatas tidak bisa masuk ke wilayah SMA. Padahal persoalan ini kan jauh lebih banyak di SMA dibanding SMP atau bahkan SD. Nah, ini sangat terasa ketika persoalan PPDB ini. Nah, karena itu rekomendasi kami kepada Presiden, dan bahkan kemarin kami sampaikan juga kepada bakal calon Presiden yang semuanya hadir, itu meminta untuk mengembalikan kembali kewenangan SMA ke pemerintah kota atau kabupaten. Nah, ini disuarakan secara bulat. Ya, saya kira dulu ini yang tidak disadari oleh yang merumuskan undang-undang ini gitu ya. Karena rentang kewenangannya terlalu jauh antara pemerintah provinsi sampai pemerintah kota kabupaten. Ini merupakan salah satu perspektif saja di tengah berbagai macam hal yang harus dibenahi dalam pelaksanaan PPDB atau zonasi ini. Kalau berbicara evaluasi yang ingin, yang modelnya yang di teman-teman Apex itu seperti apa PPDB ini? Yang pertama, kami ingin sekali sebetulnya dialog dengan kementerian, dengan gubernur, dan dengan kami, ya, artinya tripartit di sini. Saya kira baik sekali kalau dikoordinir oleh Pak Menko yang melibatkan kementerian terkait, PUPR, Dinas Pendidikan gitu, sembari kami menyodorkan data-data. Artinya kebutuhan di setiap kota berapa, anggaran yang mungkin tersedia kesanggupannya berapa, dan kondisi ASN atau tenaga honorer di pendidikan berapa gitu ya. Jadi data ini disandingkan dan sekaligus disinkronkan terkait dengan kebijakan. Artinya siap menerima nih? Siap dong, karena kita kan harus lihat. Kami juga nggak merasa sempurna gitu ya, dan juga nggak akan melempar kesalahan, tidak. Mari kita dudukkan sama-sama gitu ya, tanggung jawab kita apa, kekurangan kita apa masing-masing, sehingga mari kita sama-sama untuk mengisi kekurangan kita masing-masing. Kita tinggal menunggu waktu, kapan evaluasi dilakukan, apa hasilnya, dan kita melihat bagaimana proses PPDB tahun depan dilakukan.